Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuai sorotan publik setelah menyampaikan pidato dalam acara perayaan Natal Nasional Partai Demokrat dan Tahun Baru 2026. Dalam pidatonya, SBY menegaskan kepada seluruh kader bahwa dalam tubuh Partai Demokrat hanya ada satu matahari, yakni AHY. Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuai sorotan publik setelah menyampaikan pidato dalam acara perayaan Natal Nasional Partai Demokrat dan Tahun Baru 2026. Dalam pidatonya itu, SBY menegaskan kepada seluruh kadernya bahwa di dalam tubuh Partai Demokrat hanya ada satu matahari, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. SBY juga menekankan bahwa posisi ketua umum yakni AHY adalah pemegang komando tertinggi di dalam tubuh partainya, sementara dirinya hanya berperan sebagai mentor senior. Lebih lanjut, SBY juga menegaskan komitmen Demokrat untuk selalu mengedepankan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan partai, karena menurutnya urusan bangsa harus menjadi prioritas utama sebelum kepentingan politik internal. Seharusnya yang menyampaikan sambutan utama adalah pemimpin Partai Demokrat, Bung Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau pemimpin partai. Saya boleh dikatakan seorang mentor senior. Mataharinya hanya satu di Partai Demokrat, Mas AHY. Namun, sebagaimana kita ketahui, Mas AHY sedang mengemban tugas mendampingi Bapak Presiden Prabowo di Kalimantan Timur. Tentu bagi Demokrat, country first, the people first, baru partai. Jangan dibalik. Sementara itu di tempat terpisah, usai mengikuti rapat paripurna DPR, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf memberikan penjelasan terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Menurutnya, istilah matahari satu bertujuan untuk menghindari adanya persepsi matahari kembar atau dualisme kepemimpinan di mata para kader. Dede mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internal partai guna memastikan soliditas dan kesatuan arah perjuangan seluruh kader Demokrat. Lebih lanjut, Dede menegaskan bahwa meskipun SBY merupakan tokoh sentral dan pendiri partai, posisi SBY saat ini adalah sebagai mentor. Itu kan dalam acara internal Partai Demokrat, dan kita harus selalu menyampaikan bahwa walaupun Bapak sudah tidak lagi dalam tanda arti berada di dalam partai, tetapi beliau kan hanya sebagai mentor. Artinya segala keputusan adalah di tangan ketua umum. Jadi apapun keputusan ketua umum, itulah yang akan kita ikuti. Jadi konteksnya situ matahari kembar maksudnya adalah agar kita berbicaranya tetap satu komandonya ketua umum. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini memastikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di Partai Demokrat berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Tim Liputan, Berita 1. Dan langsung saja kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan statement atau pernyataan tersebut bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan sebelumnya pemirsa kami sampaikan terlebih dahulu kami telah mencoba untuk menghubungi sejumlah politisi Demokrat, namun sayang sekali karena ada agenda lain dan satu dan lain hal juga, jadi tidak bisa bergabung pada dialog kita di petang hari ini. Langsung saja Bung Adi Pray, kalau kita lihat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY ya, hanya ada satu matahari yang ada di Partai Demokrat. Nah, apa yang Anda lihat dari penggunaan metafora matahari hanya satu dalam konteks budaya politik? Mungkin dari Demokratnya dulu, baru kita tarik secara garis besar di Indonesia. Ya, saya kira ada dua hal ya. Pertama,
Ini semacam penegasan bahwa saat ini yang memegang tongkat komando terkait dengan Ketua Umum Partai Demokrat itu the one and only hanyalah AHY sebagai Ketua Umum Partai, bukan yang lainnya. Saya kira ini kan untuk memastikan supaya tidak ada spekulasi-spekulasi yang berkembang yang mungkin ya dalam banyak hal seperti yang sering kita dengar beberapa waktu yang lalu bahwa Partai Demokrat misalnya masih dalam tanda kutip ya ada pengaruhnya Pak SBY. Nah yang kedua secara prinsip memang harus kita akui kalau kita bicara tentang Partai Demokrat memang selama ini cukup identik dan cukup dekat dengan Pak SBY. Bahkan kalau kita punya data ya alasan kenapa seseorang memilih Partai Demokrat gitu dalam setiap pemilu ke pemilu itu karena tidak bisa dilepaskan dari faktor SBY. Jadi hal inilah yang sepertinya ingin disampaikan secara terbuka oleh Pak SBY bahwa per hari ini Partai Demokrat itu ya the one and only ya mataharinya cuma Pak AHY dan bukan yang lainnya. Lebih jauh tentu saja ini semacam penegasan kembali bahwa di masa-masa yang akan datang Pak AHY bukan hanya akan memegang komando bagaimana Partai Demokrat ke depan, tentu proyeksi untuk kepentingan politik, untuk jangka panjang di Demokrat ya pastinya bagaimana AHY sebagai ketua umum partai sebagai salah satu sosok dan kandidat yang sangat mungkin untuk disodorkan sebagai salah satu kandidat yang akan berkompetisi di perhelatan politik di masa-masa yang akan datang. Baik. Inilah yang saya sebut sebagai betapa SBY itu hanya ingin menegaskan bahwa per hari ini masa depan Partai Demokrat, eskalasi bagaimana Partai Demokrat menyusun batu bata kekuatan politiknya, garis komando dan tongkat komandonya itu hanya ada di tangan Pak AHY sebagai ketua umum partai, sementara SBY sebagai mentor, sebagai penasehat yang memberikan guidance dan petunjuk-petunjuk bagaimana membangun strategi dan komunikasi politik yang relatif bisa diterima ke publik, terutama untuk bagaimana membesarkan Partai Demokrat di masa-masa yang akan datang. Baik, memang kalau kita lihat ya terkait dengan statement ini bisa kita ambil kesimpulan secara cepat ini merupakan penegasan. Tapi kan Mas Adi Prait tidak bisa dinafikan. Anda juga mengaminkan ya tadi dalam pernyataan Anda, SBY ini sosok yang sangat melekat, sangat kental dengan Partai Demokrat itu sendiri. Nah, pertanyaannya dengan statement yang disampaikan oleh SBY ini, apakah ini juga Anda melihat ada potensi berimplikasi untuk citra Partai Demokrat sendiri di publik, memperkuat atau justru sebaliknya sih Mas, kira-kira? Ya, bagi saya ini akan semakin memperkuat bagaimana sebenarnya konsolidasi dan gerakan-gerakan politik Partai Demokrat di masa-masa yang akan datang. Eskalasi politiknya akan didirect oleh AHY dan pada saat yang bersamaan jika publik dan masyarakat secara umum melihat Partai Demokrat ya tentu secara perlahan harus melihat sosok AHY, sementara Pak SBY itu adalah nuansa histerositas. Karena apapun judulnya, Pak SBY adalah sosok yang mungkin sudah pensiun dalam urusan politik, maka salah satu magnet yang bisa dikait-kaitkan dengan unsur Partai Demokrat di masa-masa Anda akan datang ya tentunya haruslah Pak AHY. Nah yang kedua, ini tentu akan menjadi PR yang cukup besar bagi Partai Demokrat. Bagaimana ke depan tentu saja variabel AHY sebagai ketua umum partai harus menjadi magnet yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang bisa mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya figur AHY, elektabilitasnya, popularitasnya, kalau kita bicara tentang variabel survei itu pasti cukup signifikan dan tentu di atas rata-rata. Nah, dalam konteks bagaimana pernyataan Pak SBY yang mengatakan bahwa satu-satunya matahari di internal Demokrat itu adalah AHY, yang paling penting adalah bagaimana menerjemahkan popularitas dan elektabilitas personal AHY itu bisa menderek elektabilitas Partai Demokrat muncul secara signifikan. Inilah yang saya sebut sebagai kerja-kerja politik yang mesti dilakukan secara signifikan oleh seluruh stakeholder, mesin politik, dan kader-kader Partai Demokrat. Karena kalau kita mau jujur, ada gap yang sebenarnya cukup jauh ya. Kalau bicara tentang keterkenalan AHY, saya kira AHY masuk dalam 5 besar ya, sebagai sosok yang cukup populer di negara kita. Kalau kita bicara tentang elektabilitas, apakah AHY sebagai sosok yang sangat masuk nominasi calon presiden ataupun calon wakil presiden, saya kira AHY juga masuk dalam 5 besar. Nah, pesona yang dimiliki oleh AHY sebisa mungkin ke depan tentu saja ini harus dianyam, ini harus ditata sebagai upaya untuk menderek bagaimana Partai Demokrat juga terangkat pesonanya
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Mas AHY. Inilah menurut saya ketika Pak SBY mengatakan bahwa satu-satunya matahari di Partai Demokrat hari ini adalah AHY, ini adalah semacam pesan bahwa kerja politik yang mesti dimainkan oleh Partai Demokrat di masa-masa yang akan datang, AHY adalah Demokrat dan Demokrat adalah AHY. Pesona AHY, elektabilitas AHY, ini harus mampu diterjemahkan bagaimana suara-suara Partai Demokrat juga akan terangkat dengan adanya popularitas dan elektabilitas yang AHY punya. Saya kira di situ sebenarnya, Mbak. Kan misalnya AHY itu popularitasnya sampai 80%. Elektabilitasnya untuk ukuran calon presiden dan calon wakil presiden di kisaran angka 10 sampai 15%. Sementara Partai Demokratnya di survei-survei paling muncul di kisaran angka 4-5%. 4 sampai 5%. Ini kan gap yang cukup jauh. Bisa tidak kalau Partai Demokrat secara perlahan ini identik dengan AHY. Ya dalam konteks itulah kemudian kalau memang secara perlahan pesona dan magnet AHY didekatkan kepada Partai Demokrat, maka ini automatically orang yang merasa dekat, orang yang merasa suka, orang yang merasa memberikan dukungan politiknya kepada AHY, pada saat yang bersamaan ya mesti harus memilih Partai Demokrat. Kan itu yang saya sebut sebagai kerja-kerja politik yang terukur. Ketika SBY mengatakan bahwa satu-satunya matahari di internal Partai Demokrat hari ini adalah Mas AHY, bukan yang lainnya. Ini adalah pesan supaya kader partai, mesin partai yang ada di Demokrat menerjemahkan bahwa magnet satu-satunya Demokrat hari ini adalah AHY tentu saja yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan politik elektoral di masa-masa yang akan datang. Baik, ini PR penting ya bagi Partai Demokrat, kader Demokrat sendiri, apalagi memang kalau nama AHY tidak diragukan lagi, sebenarnya cukup terkenal. Seperti kata Mas Adi Pray tadi, pesonanya ini memiliki angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Demokrat itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana mesin partai bekerja agar tingginya pesona dan juga elektabilitas AHY ini bisa juga berimplikasi kepada Partai Demokrat. Kurang lebih seperti itu ya, Mas ya. Nah, tapi sekarang tentang timing, Mas. Ini disampaikan dalam acara Natal memang, tapi mungkin konteksnya sekarang kita tahu ya, kalau dibilang untuk menuju ke kontestasi politik yang masih akan ada di hari depan, banyak yang menilai masih terlalu pagi. Tapi menurut Anda ada nggak sih istilah terlalu pagi untuk mesin partai bekerja, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh SBY tersebut? Ya saya kira bagi politisi, politik itu tidak mengenal jeda, tidak mengenal apakah ini terlampau jauh untuk disampaikan secara terbuka. Bagi para politisi, politik itu adalah day to day, bagaimana pesan-pesan politiknya itu bisa sampai kepada publik secara umum. Kan itu yang sebenarnya bisa dimaknai dalam konteks pernyataan Pak SBY yang mengatakan bahwa ya internal Partai Demokrat hari ini harus memahami mataharinya cuma satu, namanya Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau kita memahami secara utuh ya, memang pemilu kita di 2029, tapi saya kira semua politisi, semua partai per hari ini sudah mulai menyusun bagaimana strategi politik mereka yang akan coba desain ya. Pertama untuk meningkatkan engagement, meningkatkan dukungan-dukungan publik terhadap partai. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan engagement ini ya supaya partai itu mendapatkan expose, mendapatkan pemberitaan, dan yang paling penting selalu diperbincangkan oleh publik. Makanya tidak mengherankan ketika SBY bicara tentang matahari di internal Partai Demokrat, ini kan sehari 2-3 hari ini pembicaraan Partai Demokrat kan terus naik. Orang bicara tentang apa sih sebenarnya yang bisa dimaknai dari pernyataan SBY itu. Lalu apa makna-makna yang kemudian tersembunyi dari maksud ini semua? Inilah yang saya kira bahwa pembicaraan dalam konteks politik partai seperti Partai Demokrat selalu menjadi konsumsi publik. Ini tentu adalah bekal penting untuk bagaimana meningkatkan supaya ya Partai Demokrat ini sering dibicarakan, kemudian semakin dikenal, dan muncul dalam top of mind benak publik. Bahwa kalau bicara tentang politik di 2029 ya tentu Demokrat itu adalah salah satu variabel yang dominan tentu saja di samping dengan partai-partai yang lain. Oleh karena itu kalau saya memahami secara utuh ya bagi partai politik nggak ada jeda dalam urusan strategi dan mengenalkan partainya, makanya tidak mengherankan. Sekalipun saat ini baru 2026, sementara pemilu kurang lebih sekitar 4 tahun lagi, tapi semua orang bicara tentang kepentingan 2029. Urusan ijazah dikait-kaitkan dengan 2029. Urusan kinerja menteri dikait-kaitkan dengan 2029. Urusan kegaduhan yang terjadi belakangan ini dikaitkan dengan kompetisi dan persaingan politik menuju 2029.
Baik, kalau begitu kita akan lihat ya bagaimana nantinya internal Demokrat menerjemahkan apa yang disampaikan oleh SBY dalam forum terbuka tersebut dan berimplikasi tentunya terhadap citra Demokrat, elektabilitas Demokrat menuju kontestasi-kontestasi dan juga perhelatan politik yang akan datang. Terima kasih untuk diskusi dan analisa yang sangat menarik Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.